tadi kalau terdakwa tadi sudah selesai ya. Sekarang saya bertanya kepada ahli, apakah ahli juga melakukan klarifikasi kepada 9 nasabah satu persatu? Apakah ada saudara Yulia Ronas menyatakan bahwa ada masalah dengan terdakwa? Untuk menyatakan bahwa dialah pelakunya, ahli kan harusnya mengorek semua isi di dalamnya. Apakah hasil audit ahli ini menjawab semua pertanyaan apa pelanggaran yang dilakukan oleh Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ahli, saya panggil ahli ya. Saudara ahli kan melakukan audit. Tadi audit perhitungan keuangan negara itu juga termasuk audit investigatif, betul kan? Saudara ahli membuat laporan audit. Betul. Apakah laporan audit itu ahli bawa sekarang untuk bisa kita konfirmasi? Atau benar diberikan kepada ini? Baik. Boleh dipegang. Jadi biar pasti itu jawabannya. Mau izin kamu ya? Jangan diterka-terka kan? Nggak pasti nanti. Ini nyata dan pasti soalnya. Silakan ahli membaca hasil audit itu. Yang saya mau tahu apa saja yang ahli laporkan kepada perusahaan, kepada penyidik terkait hasil audit saudara tersebut. Apa saja yang saudara temukan? Kan begitu. Maksudnya gimana? Ya, dilihat apa saja yang saudara temukan di situ maksudnya. Yang poin mana? Baik. Sekarang tadi ahli kan menyampaikan bahwa ahli melakukan review kepada pihak-pihak terkait. Kami tidak tahu siapa pihak terkaitnya, siapa saja nama yang saudara review tersebut. Di BAP ada saudara? Bukan di BAP, di buku itu, di buku auditnya. Kan ahli melakukan umpamanya kepada tadi melakukan review terhadap terdakwa, klarifikasi ya. Baik, seperti apa yang saudara temukan dari saudara terdakwa? Ini terdakwa dulu. Menurut buku itu, iya, tadi saya sampaikan di awal pun saudara Citayana pun memberikan keterangan kepada kami bahwa dari teleconference pun itu tertulis di situ maksudnya. Iya. Coba dibaca saja. Saya lebih yakin dibaca sebelumnya. Oh, siap. Ini masih Baik, yang mulia. Baik, tadi kalau terdakwa tadi sudah selesai ya. Sekarang saya bertanya kepada ahli, apakah ahli juga melakukan klarifikasi kepada 9 nasabah satu persatu? Tidak melakukan klarifikasi. Tidak. Apakah itu bisa digolongkan audit investigasi? Bisa, tetap bisa. Itu kan masalah kecukupan kita untuk menyimpulkan perhitungan aja. Ketika dari BAP penyidik sudah cukup, kami tidak perlu mengundang yang bersangkutan gitu. Yang dari BAP penyidik pun sudah jelas. Kami sebagai klarifikasi adalah untuk hal-hal yang kami ragukan gitu loh, untuk mendapatkan keyakinan dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara yang terjadi gitu. Baik, kalau ini menurut pendapat saya, kalau menurut hanya data dari penyidik, menurut kami itu belum independen. Makanya perlu kami tanyakan. Siap, yang mulia. Betul. Jadi ahli hanya melakukan klarifikasi, tidak melakukan klarifikasi pada 9 nasabah tersebut. Ya, jadi apakah di situ tercantum saudara ahli tulis di situ bagaimana kronologi kejadian setiap nasabah dengan
terdakwa ini? Ya sesuai BAP. Sesuai BAP saja. Menurut ahli itu independen. Selama itu menggambar untuk menarik kesimpulan kami cukup untuk kami anggap itu. Jangan anggap, maksudnya ini kan ini kita Ini orang kan gitu. dalam rangka menarik kesimpulan perhitungan juga kami gitu. Baik ahli. Apakah ahli melakukan klarifikasi terhadap baik sekarang begini dulu, biar tahu. Menurut ahli di situ ada tidak alur dari apa namanya ini pengajuan Ada apa namanya pengajuan dari calon pensiun tersebut sampai kepada itu sampai pada penarikan teller. Ahli mengerti alurnya. Ada. Bagaimana menurut ahli? Ya saya sampaikan dalam sampai pemanfaatan pun ada yang dimanfaatkan secara pribadi oleh Siti Zainab. Bukan alurnya saya tanya. Baik, saya rinci. Dia terdakwa ini kan AOP. AOP itu yang langsung berkaitan dengan nasabah, ya kan? Di atasnya itu ada ROP. ROP-nya itu pernah kita periksa di sini 3 orang. Apakah saudara ahli memeriksa ROP? ROP dokumen dan juga klarifikasi. Jadi dari mulai pengajuan sampai dengan nilai yang masuk tadi ada yang mulai. Ditambah dengan klarifikasi karena iya cerita di balik dokumen itu seperti apa. Oh iya sih. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jin terlalu semangat. Jadi dari awal formulir aplikasinya beserta syarat-syarat yang diajukannya. Ya. Kemudian rekening nasabahnya, kemudian penarikan dan juga penyetoran. Oke, itu dokumen yang ahli Secara umum ya. itu ahli dapatkan dari siapa? Penyidik. Dari penyidik. Setelah itu dokumen tersebut ahli klarifikasi, betul kan? Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah ahli klarifikasi ROP-nya, yang mana ROP ini adalah atasan dari AOP? Apakah ada saudara ahli mengklarifikasi ROP? Saya cek dulu. Iya, Oktri. ROP tidak. Kepala Bank ACV yang saya. Berarti ROP-nya tidak. Tidak. Baik. Di dalam tanda tangan pengajuan itu ada paraf ROP. Itu ahli temukan tidak? Maksudnya? Di dalam penarikan uang ataupun pengajuan ada paraf dari ROP. Jadi dalam setiap pengajuan itu ada tanda tangan AOP yang langsung berini, ada paraf dari ROP, baru nanti dinaikkan ke atas. Karena setelah AOP dinaikkan ke ROP. Ini ROP-nya tidak ada saudara klarifikasi. Tidak. Bagaimana perannya? Ya itu tadi saya jelaskan. Kalau memang sudah cukup dari BAP, kami tidak akan melakukan klarifikasi yang sudah tidak kami perlukan gitu. Jadi begini ahli, kalau investigatif itu harusnya kan lebih mendalam. Mana tahu ada indikasi ROP juga terlibat, betul kan? Atau yang lainnya. Makanya sekarang ROP berarti tidak diklarifikasi. Dari ROP itu naik ke MKA.
Saudara ahli ada mengklarifikasi nggak MKA-MKA ini? MKA Yang melakukan analisa, iya. yang memberikan rekomendasi kepada LF, betul? Iya. Ada yang saudara klarifikasi? Ada. Atas nama siapa? Julia Ronas, Nur Afifah, Nur Hidayat Ramdhani. Apa yang saudara temukan kepada Julia Ronas dulu kita bahas? Maksudnya gimana? Apa yang saudara temukan pada saat klarifikasi terhadap saudara Julia Ronas? Ya, yang boleh. Terkait Julia Ronas. Di laporan maksudnya. Iya, di laporan saudara itu yang saudara temukan hasil klarifikasi. Baik, segini aja. Apakah ada saudara Julia Ronas menyatakan bahwa ada masalah dengan terdakwa? Saya tidak ingat persis ya. Karena di hasil itu, nggak semua percakapan pertanyaan akan kami masukkan laporan gitu. Oh, baik. Oh, kalau gitu kita mau yang pastinya. Coba saudara buka apa itu bukunya itu. Apa yang disampaikan saudara Julia Ronas yang saudara catat di sini? Iya, tidak ada di sini. Oh, tidak semua saya. Tidak semuanya. Oh, baik. Keterangannya tidak tahu, nggak mungkin saya sampaikan gitu loh. Baik. MKA yang lain yang saudara klarifikasi siapa lagi? Rafifah sama Nur Hidayat. Nur Hidayat ya. Apa yang saudara temukan pada saudara Nur Hidayat ini? Di MKA dan sebagainya tak saya cantumin, tapi KCP yang ada. Berarti MKA-nya satu pun tidak dicantumin. Kalau nggak salah lihat ya, karena tebel yang bisa. Ya, ketika kami lanjutkan berarti hal apa yang disampaikan oleh MKA tidak mendukung untuk simpulan penghitungan kami. Setiap saudara melakukan klarifikasi terhadap MKA, saudara membuat berita acaranya. Buat. Ada di mana berita acaranya? Kami kertas kerja kami. Apa isinya? Pertanyaan apa yang kami tanyakan? Gitu. Ya, yang mengatakan tidak masalah itu, yang tidak masalah itu apa? Yang tidak mendukung menurut saudara kami, saya tidak ingat percakapan pasti ya. Cuman ketika tidak ada kami laporkan, hal itu tidak akan mendukung untuk membuktikan penyimpangan dan dampak kerugian keuangan negara yang terjadi seperti itu. Baik. Posisi MKA itu sangat penting ya dalam pengajuan ini. Dia akan menganalisis dan merekomendasi. Kenapa? Berarti setelah saudara melakukan klarifikasi, berarti baik-baik saja. Berarti kan tidak ada salah ini. Tidak ada yang salah sampai ke analisa itu. Berarti pengajuan itu bagus ya. Sekarang dari MKA dinaikkan ke atas, LF namanya. Saudara melakukan klarifikasi terhadap LF? LF tidak. Jadi ini mungkin biar apa aja. Saya kan jadi kami kan udah menelusuri ini dari pengajuan sampai pembayaran pemanfaatan. Nah, yang kami temukan sebagai penyimpangan itulah yang kami tuangkan di laporan ini. Ketika panahnya tingkat-tingkat ini berarti kami anggap tidak sebagai ada penyimpangan di situ gitu. Ya, karena mereka ada di sini
ya ada di dalam sistem ini, ya tentu kami tanya makanya apakah dilakukan atau tidak. Sekarang LF pun tidak. Apakah ahli tahu peran LF dalam pengajuan pinjaman pensiun ini? Tahu, ada di SOP kan? Mungkin di SOP-nya saudara ahli yang saudara ahli tahu apa perannya LF ini? Yang dari MTA pesan. Ya apa? Pastikan. Betul. Ada tidak, ahli? Tidak. Tidak ada. Tidak jelaskan spesifik, tapi hanya masalah prosedur yang terkait jenis kredit ini. Bukan. Jadi gini, ahli. Ahli yang sepanjang pengetahuan ahli, LF ini di mana bekerjanya? Ini kalau dari saya di pusatnya. Di pusat, betul kan? Bukankah dia yang ACC, oh ini bisa dilanjutkan, oh ini tidak? Menurut ahli gimana? Itu kan nyambung sama telekonferensi tadi ya. Yang itu pun juga ada penyimpangan dilakukan oleh saudara Siti Jajabun gitu. Bukan, kan ada penyimpangan menurut ahli. Apakah sudah saudara ahli konfirmasi kepada LF-nya? Tidak. Ya makanya, ya buktinya kan semuanya baik-baik saja dari bawah. Sampai LF pun saudara ini kan baik-baik saja harusnya. Seharusnya LF-nya menjawab, nih mohon maaf dulu ya. Oh saya nggak pernah ditelepon pada tanggal itu. Nah itu hasil audit menurut saya. Audit investigasi lagi, betul kan? Tidak pernah. Ya. Nah, harusnya seperti itu hasilnya di situ. Maksudnya? LF ini kan ada 9 nasabah nih, berarti oke lah, 1 nasabah 1 LF. Harusnya kalau diklarifikasi saudara ahli akan mendapatkan itu tadi. Ya kalau sebenarnya enggak, cuman memang kan klarifikasi kan enggak harus dari segala sisi saya taruhkan klarifikasi. Ketika saya klarifikasi oleh Siti Jajabun, beliau sudah menjelaskan, oh ini saya melakukan apa di situ, sudah nggak perlu saya kepada siapapun gitu. Untuk menyimpulkan saya cukup udah gitu. Mohon maaf, untuk menyatakan bahwa dialah pelakunya, ahli kan harusnya mengorek semua isi di dalamnya. Ya. Melakukan dengan audit investigasi tadi. Ya kalau kami butuhkan, kalau kami enggak ya kami nggak bakal kesana gitu. Karena sekarang terkonfirmasi tidak bahwa yang meng-ACC tersebut itu semuanya dari dia. Ya kita nggak usah bicara meng-ACC atau enggak. Yang melakukan penyimpangan siapa gitu loh di tahap itu gitu sebelum cairan gitu loh. Dan pas pemanfaatan siapa? Siti Jajabun juga mengatakan seperti itu gitu. Saudara ahli, penyimpangan itu kan tuduhan yang harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli lah diminta bantu untuk meyakinkan penyidik itu bahwa dia melakukan penyimpangan. Jangan selalu diarahkan ke dia. Sekarang temuan dari ahli hasil auditnya seperti apa? Ya ini seperti itu saya sudah jelaskan di awal sebelum cair pun dari telekonferensi saudara Siti Jajabun menggunakan nomor suaminya dan segala macam untuk telekonferensi. Pada saat cair pun dari nama saya menyatakan ke kami itu yang menarik adalah saudara Siti Jajabun diantar ke calo, kemudian
digunakan untuk itu, seperti itu. Dari siapa dapat keterangan itu? Dari saudara sendiri. Itu kan pengakuan dia. Iya. Sekarang kan kita mau buktinya dari saudara. Jangan mengharapkan pengakuan. Maksudnya gimana? Ya saudara yang membuktikan pengakuan dia tersebut. Kalau nggak bisa diapakan pengakuan dia. Iya, waktu Iya. pengakuannya begitu. Iya, betul. Iya, saya Maksudnya juga- makanya saya konfirmasi ya, Pak. Baik, baik. Tadi ROP tidak diapakan, AOP MKA juga tidak dicatat ini. Sekarang kepala cabangnya siapa yang saudara klarifikasi? Misalnya Trilsanela. Apa peran dia di sini? Ya, peran kepala cabangnya yang apa yang saudara temukan di Trilsanela ini? menurut kami secara gembira karena saya juga besar, ketika mencarikan apa segala macam, saudara Zita Jauh ngobrol ke Brisanela untuk istilahnya pelayanan lebih lah, untuk mengantarkan dan segala macam seperti itu. Seperti itu saja. Iya. Ada dituangkan di dalam itu. Ada. Ada pesan khusus lain lagi yang mengatakan bahwa dia ada masalah orangnya. Tidak. Prestasi-prestasi dia ada diceritakan kepada saudara. Tidak. Tidak. Kami cuma dalam penyimbangan. Jadi cuma itu saja. Ya. Baik. Apakah saudara mengklarifikasi terkait tanda tangan kepala cabang di setiap penarikan? Baik, dari setiap pengajuan sampai penarikan, karena di situ ada. Kami secara umum ada dinyatakan seperti itu. Memberi maafan kepada saya seperti itu. Maksudnya secara umum seperti apa? Itu tadi misal menarikan saudara Jendrun izinlah ini untuk mengantarkan dan segala macam kepada debitur, kepada kepala cabang gitu loh. Baik, sekarang kita rinci. Sekarang ya, pada saat umpamanya atas nama nasabah Ayub umpamanya, saudara kan dapat itu dokumen dari penyidik. Apakah saudara konfirmasi kepada Trilsanela? Oh, ini betul nggak tanda tangannya? Seperti apa dulu ininya? Seperti apa kejadiannya? Saya klarifikasi. Hah? Klarifikasi. Diklarifikasi. Seperti apa saudara klarifikasi? Klarifikasi itu kan kami nggak seluruhnya ya. Kalau udah ada di BAP, kami tidak akan klarifikasi gitu loh. Kalau udah menyatakan siapa yang tanda tangan segala macam di BAP, kami akan menyampaikan itu di laporan kami gitu loh. Jadi selalu BAP ya? Tidak selalu. Apa yang kurang jelas kami klarifikasi. Yang kurang jelas menurut saudara yang mana yang klarifikasi? Terus Ya, apa? Mas. Puasnya di mana? Masalah telekonfirm segala macam di BAP banyak belum ada itu. Di BAP belum ada, terus saudara Tanyakan saudara bagaimana pencairan dan segala macam. iya, klarifikasi kepada siapa saudara klarifikasi? Kepada saudara ini pun juga Oh, kepada saudara Zainab yang bertugas untuk menelpon itu siapa sebenarnya? saya tidak menanyakan itu. Nah, dari klarifikasi. Saya kan menanyakan klarifikasi pada dokumen Ya. itu, siapa dan segala macam, nomornya ada, ternyata suaminya dan segala macam seperti itu. Berarti saudara tidak meng-cross check satu-satu Tidak. penarikan itu kepada kepala cabang Trilsanela. Yang lainnya lagi siapa? Kalau pencairan secara umum, iya saya tanyakan kepada Ditanyakan. Iya. Apa pendapatnya kalau umpamanya untuk Ayub lah dulu? Laporannya seperti apa?
Ayub ini diaudit nggak waktu itu? Ya betul. Cuman apakah fokusnya yang tomat saya cek ulang. Ini karena di berita acara saudara dari urutan ini menemukan nomor 2, bukan di belakang, ada di depan, ya kan? Siapa yang mulia? Coba tanya berapa kerugian Ayub di situ? Berapa orang yang sudah kembali? Apakah saksi menelusuri rekening atas nama Ayub? Ahli, saya ahli. Iya. Iya. Baik. Jadi pada prinsipnya untuk semuanya ya, karena memang saya menjadikan satu di sini. Untuk nasabah yang diberikan kepada saya ataupun talent tersebut adalah form yang palsu atau fiktif dibuat oleh saudari Siti Zainabun untuk mengelabui saya dan talent saat itu. Yang mana saya mengetahui setelah perbuatan Siti Zainabun diaudit oleh pengadil Tahran Pusat. Itu hasil dari klarifikasi. Sekarang hasil penelusuran saudara ahli terhadap rekening atas nama Ayub. Maksudnya Penelusuran rekeningnya. Ada Saya- penelusuran. saya tidak menelusuri jauh itu, tapi memang untuk menyatakan kerugian keuangan negara nggak akan sejauh itu gitu. Loh, tidak pasti berarti saudara. Bukan tidak pasti. Kerugian keuangan negara itu dampak gitu loh. Apa yang dilakukan dulu gitu loh. Itu potensial perginya. Ini Bukan harus potensial, dampak dari penyimpangan yang dilakukan gitu loh. Jadi berapa Jadi kerugian? secara pasti juga kan uang itu keluar ke nasabah. Gitu. Sekarang saya bertanya, berapa kerugian atas nama Pak Ayub ini? Berapa kerugian negara di situ? Karena ada di berita acara saudara. Iya ada 200 juta. 200 juta. Itu tanggal berapa saudara Ayub tersebut berdasarkan hasil apa saudara melakukan apa namanya atau siapapun yang melakukan pengajuan? Tanggal berapa? Ya udah pokoknya Jangan pokoknya hasil Iya. itu, hasil audit saudara harus jelas kan tanggalnya. Audit saudara ahli, saya dulu. Apakah hasil audit ahli ini menjawab semua pertanyaan apa tindak apa pelanggaran yang dilakukan oleh apa namanya ya tidak hanya terdakwa atau semua orang yang menurut di situ apa? Iya, saya jelaskan di laporan ini hanya sudah laporan ini kan rangkuman dari apa yang kami kerjakan gitu loh. Bukankah laporan itu harusnya menjawab siapa apa tindakannya, kapan itu dilakukan, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya, ada tidak? Terjawab nggak di situ? Ada. Terjawab tadi di situ. Ada. Ya. Tadi saya tanya tanggal berapa? Ini kasus satu aja nih, Ayub aja dulu kita bahas ini. Sebentar. Tanggal berapa dia ini? Tanggal berapa keluar dari uang dari negara kepada atas nama rekening Ayub? Iya.
Harus terjawab di situ. Kapannya? Nanti dulu, cari dulu. Kan tadi pertanyaan kan. Siap. Jangan dulu bombardir pertanyaan lagi. Kan kamu mau tahu jawabannya dulu aja. Oh, siap itu. Kecuali dia bilang nggak ada, baru tanya lagi. Siap. Jadi dia bingung antara nyari jawaban dengan pertanyaan atau pernyataan saudara. Siap yang mulia. Terima kasih ya mulia. Itu tanggal 4 Oktober 2014. Itu seperti apa kejadiannya? Bukan kejadian, saat berpindah ke rekening nasabah. Baik, berpindahnya berarti di tanggal itu. Apakah hasil dari klarifikasi saudara tersebut, itulah audit investigasi versi saudara ini, ada uang kembali dari atas nama rekening saudara Ayub ini kepada negara lagi dalam bentuk angsuran? Saya sudah jelaskan di awal kan, ada dan saya informasikan di laporan ini. Iya. Iya. Berapa? Berapa per bulannya? Tapi itu kan dari awal sudah saya jelaskan, itu tidak akan menjadi apa. Kami menyebutkan kerugian keuangan negara itu bukan dari situ gitu loh. Ada diinformasikan di sini gitu loh. Semuanya ada pada saat kami lakukan audit. Kalau ada yang dikembalikan misalkan, Siap, betul. apakah termasuk kerugian? Dihitung kerugian juga? Pengembalian maksudnya yang mulia? Iya. Oh, tidak yang mulia. Di sana dicantumkan enggak? Dicantumin tadi tidak sebagai pengurangan ya. Gimana? Dicantumkan tapi tidak sebagai pengurang. Tidak sebagai pengurang. Ya. Berarti ahli melakukan audit investigasi ini apa istilahnya menggunakan metode total loss ya. Bukan, tapi memang Apa yang dikeluarkan negara terus sudah dikembalikan tapi tidak dihitung, dianggap total loss gitu saja. Apakah seperti itu? ya secara fisik sama, cuman memang karena uang ini harusnya tidak keluar aja gitu loh. Apa dasarnya harusnya uang ini tidak keluar? Sedari tadi Ada penyimpangan sebelum pencairan itu saya bilang. Iya, maksudnya adakah aturan yang menyampaikan bahwa seharusnya dari perbuatan seperti ini tidak harusnya keluar dan itu disebut kerugian negara? Apa dasarnya? Undang-undang apa yang saudara pakai? Ahli pakai Secara SOP. SOP yang mana ahli? SOP masa ini? Bentar saya jelaskan. SOP BPKB maksudnya? Bukan, SOP Taspen, Mandiri Taspen. Jadi kapan terjadinya penyimpangan kami berdasarkan itu, apakah saat inisiasi atau saat itu saat pencairan atau saat pemanfaatan seperti itu. Saudara kan audit dari BPKP kan? Sebentar ya, saya Iya. ini yang masalah itu ya. Siap. Jadi, berdasarkan laporan dari BPKP, penyimpangan itu terjadi pada saat inisiasi dari awal ya. Iya, ya. Terutama pada saat telekonferensi itu ya. Ya, itu kan. Iya. Nah, karena itu tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, Iya. keluar uang. Nah itu yang kemudian sebagai berdasarkan itulah terjadi kerugian keuangan negara. Ya. Ya. Jadi saat ahli menghitung kerugian negara pada saat awal karena penyimpangannya terjadi di awal. Baik. Itu. Baik. Sehingga di sini kan ada 3 macam penyimpangan ya yang dilakukan terdakwa ya. Sekarang saya mau tanya, pada saat membuat BAP ini